Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kadang kita berpikir bahwa melayani Tuhan harus dilakukan dengan cara yang besar. Menjadi pendeta, pergi ke luar negeri sebagai misionaris, atau berdiri di mimbar dengan Alkitab di tangan. Namun, ayat ini memberi pesan yang sederhana tapi sangat dalam. Dikatakan, pulanglah dan ceritakan. Orang yang berkerasukan itu sudah mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dia tidak hanya bebas secara fisik, tapi juga secara batin. Rasa syukurnya besar sampai dia ingin ikut Yesus kemanapun. Tapi Yesus justru berkata, "Jangan ikut aku kemana-mana. Pulanglah, ceritakan kepada orang-orang di sekitarmu." Yesus tahu bahwa kesaksian paling kuat adalah di tempat asal kita. Di tengah-tengah orang yang tahu siapa kita dulu. Di sanalah transformasi hidup kita bisa paling nyata. Saudara yang terkasih, sama seperti seorang pemuda yang dulu dikenal sebagai orang yang mudah marah, suka berkelahi, dan sering membuat masalah di kampungnya. Suatu hari setelah mengalami titik terendah dalam hidupnya, ia bertobat dan menerima Kristus. Dia pun berubah menjadi pribadi yang lembut, sabar, dan suka menolong. Ketika teman-teman lamanya melihat hidup yang baru, mereka takjub. Mereka tidak langsung percaya kepada khotbah atau argumen Alkitabiah, tetapi mereka percaya karena mereka melihat perubahan nyata dalam diri seorang pemuda. Pemuda itu tidak harus menjadi pengkhotbah, ia cukup menjadi saksi hidup, dan dari sanalah banyak orang di kampung itu mulai terbuka kepada Tuhan karena mereka melihat bukti yang hidup. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pagi ini? Mungkin kita bukan penginjil keliling, tapi kita punya rumah, keluarga, teman, dan lingkungan tempat kita bisa menjadi terang. Kesaksian hidup kita adalah memberitakan Injil yang paling nyata. Jangan remehkan kekuatan cerita hidup kita bersama Tuhan. Mungkin ada orang yang hidupnya bisa diubahkan karena mereka melihat perubahan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengubah hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya ingin ikut Engkau kemana-mana, tapi juga taat ketika Engkau menyuruh kami untuk kembali dan bersaksi di tempat asal kami. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian
kasih dan kuasa-Mu. Amin.